Pak Ahok, yang jelas selama 2 tahun sejak Anda masuk ke ranah menjadi wakil gubernur, kemudian sekarang menjadi gubernur, selalu menjadi sorotan publik. Risih tidak? Atau sudah biasa karena itu bagian dari resiko politisi, resiko pejabat publik memang selalu ada di mata media dan publik? Mungkin saya dari kampung kan. Kita di kampung juga ada begitu waktu jadi pejabat. Kalau kita lagi datang ke periksa-periksa kampung, itu anak-anak kecil bisa teriak-teriak tuh. Langsung teriak ke rumah, apa, ada Ahok gitu kan. Jadi udah kerubutin. Jadi udah malah repot. Terus ngajak foto. Fotonya jadi dicuci gitu loh. Kalau Jakarta kan ngajak foto-foto kan foto pakai handphone selesai kan. Kalau di Belitung nggak bisa, ditagih tuh kapan cetaknya gitu kan. Kalau kita cetak 12R, kasih yang kecil, kok kemarin 12R gitu kan. Jadi ya itu ongkosnya agak gede itu. Tadi kita bicara branding, Syahrini brandingnya glamor, kalau ini brandingnya lucu. Ahok brandingnya? Nggak jelas tuh, kata orang tukang marah-marah gitu. Tukang marah-marah. Syahrini brandingnya Ahok apa sih? Satu kata yang terlintas di benak paling cepat apa ngelihat Ahok? Cetar membahana. Oh, cetar membahana ya. Kayaknya kurang dapat Lamborghini nih gue. Bagus Pak. Istimewa Pak artinya. Berarti Bapak di mata saya begitu istimewa kalau Jakarta nggak macet lagi. Syaratnya itu ya? Syaratnya itu Itu yang Pak. berat itu. Soalnya Bisa, beratnya Pak. kenapa? Jakarta nggak macet kalau yang model-model punya mobil pribadi mau pindah ke transportasi umum. Mau nggak nih Pak? Tanyain dong Pak. Coba tanya saya. Pasti nggak mau, tapi kok kan IRP, mau lewat boleh. 2.000 sekali lewat bayar IRP. Sampai Pak kalau 200.000 kalau model Syahrini. Ya itu subsidi. Dapat duitnya kita pakai untuk supaya busnya murah gitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Lalu Branding seorang Ahok, Raditya Dika, branding Ahok apa? Kalau kita bicara orang yang kerap mencuri perhatian publik. Ya kalau aku baru pertama kali ketemu langsung ya, kalau ngelihat Pak Ahok sih, kalau buat aku sih no compromise sih kalau aku ngelihatnya. Yang kena di kepala aku tuh emang gak ada kompromi aja gitu. Tidak ada kompromi. Berbagai kebijakan pro kontra yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kita lihat sebagian di antaranya berikut ini. Pro kontra kebijakan Anda Pak Ahok ditanggapi beragam. Itu lebih banyak karena dipengaruhi oleh gaya Anda ketika menyampaikan kebijakan itu, atau memang secara nature atau secara awal mulanya kebijakannya memang kontroversial, atau ditambahin lah sama gaya-gaya Ahok yang suka marah-marah itu? iya sebenarnya kan tugas kita kan membuat Jakarta ini kan aman, nyaman, tertib, kira-kira gitu kan. Nah kalau aman, nyaman, tertib, ya harus penegakan hukum. Penegakan hukum ya pasti orang nggak suka. Umumnya kan orang nggak suka pindah, berubah gitu kan. Misalnya contoh kita bicara PNS. Di DKI itu ada 8.511 jabatan. Itu kebanyakan, gendut banget itu jabatan gitu kan. Ya udah saya buang aja 1.500. Kita tidak ada pilihan. Orang DKI itu mengharapkan yang terbaik dari yang terbaik melayani dia. Saya ditanya, bisa nggak Bapak salah? Pasti bisa dong, nama juga manusia. Saya lebih baik salah menstafkan orang daripada salah memberikan dia posisi nyusahin orang Jakarta. Lebih baik salah menstafkan kan. Nah ini kalau dibilang kontroversi di mana? Menguntungkan warga Jakarta kok, manfaatnya lebih banyak daripada mudarat kok. Ya orang yang dipecat aja nggak demen kan. Orang bagi-bagi duit, urus surat, minta keterangan ahli waris, langsung hitung-hitung 1% dari NJOP soal lahan. Gendeng, dari mana aturannya? Nah model-model gitu kan aneh-aneh kan. Ya udah kita potong, langsung kedengaran pecat lagi, staffin lagi. Ya itu kontroversi di mana? Enggak juga kok. Itu ditambah, dibumbui, diwarnai dengan gaya Ahok yang memang ceplas-ceplos? Kalau cepat-ceplos kan memang saya pikir jadi orang harus begitu lah. Kalau kita berpikir mesti jadi orang lain capek. Pernah main drama kan? Main sandiwara gitu kan? Ini jago-jagonya nih Pak. Iya.
Coba latihannya berapa bulan? Satu. Aku nggak pernah drama, Nah, apa adanya Pak. drama kehidupan. Drama kehidupan. Jadi udah setengah jam kita mesti belajar karakter orang. Itu bisa latihan sebulan, 2 bulan, capek. Nah kalau kita hidup harus Jadi diri sendiri. jadi orang lain, aduh capek deh. Lebih baik kita ya udah apa adanya aja udah. Kalau kita bicara branding sebagai politisi, sebagai pejabat publik, saya mau ke Mbak Amalia. Branding Ahok itu sesuai dengan karakternya, ceplas-ceplos, tanpa kompromi, suka marah-marah itu bagian dari karakternya juga. Itu branding yang pas untuk politisi atau tidak? Sebetulnya kalau personal branding itu ada kadang-kadang miskonsepsi, dikira harus menjadi sempurna. Personal branding itu tidak menjadikan seorang sempurna, tetapi menjadi cemerlang di mata stakeholdersnya. Jadi pada saat stakeholders yang mempunyai harapan sangat banyak untuk Pak Ahok, melihat Bapak sebagai sosok yang cemerlang, menjanjikan harapan, nah kecemerlangan itu sebetulnya yang harus nanti diuji oleh waktu. Jadi saat ini perbedaan antara kedua tokoh tadi Mbak Syahrini sama Dika, ini perbedaannya adalah apa yang dikaryakan langsung dirasakan. Jadi kelucuan, glamor atau kelucuan dan kekonyolan gitu ya, itu langsung dirasakan saat itu juga. Pak Ahok di samping yang istilahnya ada unsur janji, tetapi masih menunggu waktu Pak Ahok. Jadi Bapak harus melihat ini sebagai sebuah proses. Branding is a process, dan mudah-mudahan Bapak bisa buktikan untuk stakeholders yang menaruh harapan untuk Bapak sebagai brand yang cemerlang. Sebagai penduduk Jakarta, Anda KTP Jakarta nggak? KTP Jakarta. KTP Jakarta, hari ini juga KTP Jakarta Sekolah walaupun lahir minimal di Sukabumi. 2017 mempengaruhi sedikit-sedikit sekarang. Wah, kok yakin banget? Tadi kan katanya yang waras-waras, belum tentu loh yang 2 samping ini waras. Minimal diundang ke sini pasti waras. Pencitraan Ahok tadi Anda katakan tidak tanpa kompromi. Tadi Syahrini mengharapkan cetar membahana, tapi yang jelas Pak Ahok kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan di website Anda, kita lihat sama-sama. Kalau berusaha membaca, ini loh apa yang ingin Ahok tampilkan lewat website. Basuki Cahayapurnama, itu yang di atas kita lihat bersih, transparan, profesional. Itu singkatan namanya BTP. BTP bersih, transparan, dan profesional. Jadi sejak awal Anda memang branding yang mau Anda ciptakan itu. Nggak Saya sengaja bersih, itu tidak nggak sengaja. Itu saya dapat penghargaan anti korupsi dari Mitra Kadin, ada Transparansi Indonesia, ya, dan KPK waktu itu. Dia bilang standar yang kami pakai ini standar Kadin. Jadi untuk menentukan kriteria pejabat itu harus bersih, transparan, profesional. Lalu waktu saya terima penghargaan itu, si pembawa acara bilang, kok nama Pak Basuki kok sudah BTP ya? Kemudian saya Cahaya kan pakai ejaan lama. Saya lihat, iya ya, kok saya udah BTP ya? Langsung nama saya kebetulan Basuki Cahayapurnama kurung Ahok kan, kurung BTP aja deh. BTP. Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY, siapa tahu ada BTP besok-besok kan. Siapa tahu jadi presiden. Kalau BTP singkatan yang cocok, itu pas nggak untuk Ahok menurut Syahrini? BTP bersih, transparan, profesional. Kita lihat 5 tahun ke depan, ya Pak Ahok ya, karena 5 tahun, 3 tahun. oh Karena 3 tahun. Karena pemilihannya 2017. berarti 3 tahun lagi Pak Ahok akan membuktikan BTP itu ya. Ya. Syahrini akan tanya lagi nanti sama Pak Ahok. Akan tanya lagi. 3 tahun ke depan. Lanjut, pengusaha harus dibuktikan dulu branding itu atau menurut Iya. Anda? Kalau aku selalu melihat pejabat publik dengan kehati-hatian. Kalau aku selalu setiap kali ada di di media apa di mana gitu ngelihat orang ngomong, aku selalu berpikir dengan sangat hati-hati. Kebetulan aku kuliah di UI FISIP Ilmu Politik Indonesia juga gitu. Jadi ya aku cukup banyak hati-hati gitu dalam melihatnya. Tapi minimal apa yang Pak Ahok sampaikan barusan, aku enak ngedengernya. Enak sih. Minimal itu. Minimal. Minimal itu. Tahapan berikutnya setelah enak apa tuh? Yakin. Yakin. Berikutnya kalau kita mau bicara untuk ya udah mau dukung atau apa gitu kan, ya kalau buat aku sih minimal itu. Jadi, minimal enak didengar, make sense, masuk akal. Saya masuk akal gitu, waras gitu kan. Nah kedua kan tinggal yakin atau tidak. Ya yakin atau tidak kita bisa lihat dari mana, dari ya tadi betul pembuktian kerjanya bahwa apa yang enak didengar ini
enak dilihat nggak? Ya. Satu harapan nih Pak Ahok, kenapa kalau bicara mengenai kesejahteraan masyarakat Jakarta, Pak Ahok menaikkan PBB begitu tinggi? Kenapa Pak Ahok?